Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, dimanapun Anda berada, para subscriberku, para netizen yang budiman, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rizkinya, dan diberkahi hidupnya fid dini wa dunya wal akhirah. Baik teman-temanku sekalian, semakin banyaknya para alim ulama, para tokoh ya yang terkesan membela kaum Ba'alwi di dalam polemik nasabnya mereka dan menyudutkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani atas riset ilmiahnya, juga para kiai-kiai yang lain yang ikut mendukung diselenggarakannya diskusi ilmiah secara terbuka untuk mendiskusikan hasil riset ilmiahnya Kiai Imad, seperti misalnya Gus Fuad, Gus Arya, Kiai Nur Ikhya, Muhsin Basaiban, Sayyid Zulfikar, dan lain-lain sebagainya dari teman-teman YouTube kita, gitu kan ya. Itu sebenarnya hanya untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan serta marwahnya Kanjeng Nabi dan juga marwah agama Islam, di mana Kanjeng Nabi itu bersabda, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih." Islam itu derajatnya tinggi dan tidak ada yang bisa melampaui bahkan melebihi ketinggian derajat daripada Islam itu. Kenapa Islam itu tinggi? Karena Islam itu ya mengajarkan kasih sayang, mengajarkan kemuliaan akhlak dan adab serta etika. Maka orang yang mengaku dirinya Muslim, orang yang memeluk agama Islam, maka harus dipertanyakan keislamannya ketika sikap, ya, akhlaknya, adabnya, etikanya tidak sesuai dengan kemuliaan Islam. Itu wajib dipertanyakan. Dan Islam ini ya'lu wa la yu'la alaih. Apalagi sekedar nasab, ya, di mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini sangat dikenal, bahkan Allah sendiri memberikan gelar kepada beliau dalam bentuk pujian, innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah makhluk yang paling agung akhlak, etika, dan adabnya di antara sekian banyak makhluknya Allah. Bahkan Nabi sendiri menyatakan dalam hadisnya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak dengan adab ini berbeda. Kalau akhlak ini, ya, perilaku kebiasaan manusia sesuai dengan lingkungan daerah di mana dia tinggal, sehingga perilaku atau akhlak masing-masing orang ini itu akan berbeda-beda. Orang Indonesia punya akhlak, punya perilaku berbeda dengan orang Cina. Begitu juga orang Cina punya akhlak, punya perilaku berbeda dengan orang Arab. Orang Arab punya akhlak, punya perilaku berbeda dengan orang Eropa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian akhlak ini atau perilaku manusia ini yang memang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang dan tempat tinggal di mana dia ada di situ,
itu disempurnakan oleh Kanjeng Nabi dengan yang namanya adab. Seperti misalkan saya kasih contoh ya. Manusia ini ya perilaku akhlaknya itu berbeda dengan hewan. Ya. Kalau hewan itu makan langsung pakai mulutnya. Seperti sapi, kambing, ayam, burung dan lain sebagainya. Ikan apa itu? Itu kalau makan umumnya hewan, ya, mayoritas hewan itu semua makan langsung dengan mulutnya. Berbeda dengan perilaku akhlak manusia. Kalau manusia ini makan itu pasti nggak langsung mulutnya, tapi diambil oleh tangannya, kemudian disuapkan ke mulutnya. Nah, kemudian akhlak dan etika perilaku ini disempurnakan oleh Nabi. Ya, kalau makan pakai tangan kanan. Ya, ini namanya akhlak aturan. Nah, jadi aturan ini yang mempersatukan semua karakter, sikap, perilaku umat Islam sedunia. Gitu, sehingga mau orang Jawa, mau orang Cina, mau orang Afrika, mau orang Arab, mau orang Eropa atau Amerika, semuanya yang beragama Islam kalau makan pasti pakai tangan kanan. Berbeda dengan orang yang bukan Islam. Mereka makan boleh pakai tangan kiri, boleh pakai tangan kanan. Karena apa? Akhlaknya belum ditata. Gitu loh. Nah, itu contoh kecil saja ya. Karena Kanjeng Nabi itu bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Pastinya saya itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Gitu loh. Ya. Semua orang itu percaya adanya Tuhan. Mayoritas manusia di dunia ini percaya adanya Tuhan. Ya. Tapi cara menyembah Tuhan mereka berbeda-beda sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Gitu loh. Kemudian datang Islam itu untuk menyempurnakan bagaimana caranya menyembah Tuhan yang Maha Esa. Dengan cara apa? Sholat. Nah, maka menyembah Tuhan dengan cara sholat itu namanya beradab. Nah, ini yang membedakan antara akhlak dengan adab ya. Jadi sederhananya, akhlak itu adalah perilaku dasar manusia sesuai dengan latar belakang dan wilayah tempat tinggalnya. Adapun adab ini yang mengatur perilaku akhlak manusia sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu juga masalah silsilah gitu loh. Semua itu harus dibuktikan. Kalau Islam saja harus dibuktikan dengan perilakunya, maka silsilah pun sama. Harus dibuktikan juga. Karena apa? Karena ada kaidah ma fil aba fil abna. Ya, apa yang ada dalam diri bapak itu akan tercermin dalam diri anaknya. Artinya anak itu adalah cermin dari orang tuanya. Sebagaimana kita kenal peribahasa ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kan begitu. Walaupun dia itu dipetik, walaupun dia itu dibawa ke pasar, tetap kalau buah itu berasal dari pohon mangga, pasti disebut buah mangga. Nggak mungkin disebut buah apel, walaupun sudah terpisah jauh dari pohonnya. Nah, itu yang dinamakan buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Artinya apa? Pasti diisbatkan kepada pohonnya. Karena memang bentuknya mangga, maka pasti ini tumbuh dari pohon mangga. Nah, sekarang para orang-orang akhir zaman ini yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, ya, apakah tercermin dari sikap dan perilakunya bahwa mereka itu betul-betul dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW? Dari perilakunya tidak terkonfirmasi, gitu loh. Nah, misalkan gini, ini saya akan bacakan di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, ya, ada hadisnya Kanjeng Nabi yang dikutip oleh
Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim. Bagaimana bunyinya? Ya. Wa an Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW wal mizanul akbar. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah neraca agung, neraca besar. Artinya apa? Nabi Muhammad itulah tolak ukur dari semuanya yang ada. Mizanul akbar, tolak ukur utama dari segala macam apa yang ada di dunia ini. Wa alaihi tu'radul asya' ala khuluqihi. Maka orang itu harus ya ditimbang segala sesuatunya itu ala khuluqihi, berdasarkan akhlak dan perilakunya Kanjeng Nabi. Wasiratihi, dan perjalanan hidupnya Nabi. Wahudahu, dan petunjuknya Nabi. Fama wafaqa, kalau cocok dengan akhlak, dengan perjalanan hidup Nabi, dengan petunjuknya Nabi, fahuwal haqqu, maka itu adalah kebenaran. Wa ma khalafaha, dan apapun yang menyelisihi, yang berbeda, tidak sesuai dengan akhlaknya Nabi, dengan perjalanan dakwahnya Nabi, dengan petunjuknya Nabi, fahuwa batilun, maka itu pasti batil. Ya, Nabi tidak pernah mencontohkan mencaci maki orang, Nabi tidak pernah mencontohkan memfitnah orang, Nabi tidak pernah mencontohkan mengadu domba orang, Nabi tidak pernah mencontohkan untuk mengeksploitasi umat dengan nasabnya, dan Nabi tidak pernah membangga-banggakan nasabnya. Itu yang harus kita pikirkan, gitu. Makanya kenapa di mana-mana saya selalu mengajak, ayo ngaji, supaya Anda ini paham, kenal betul siapa Nabi kita Muhammad SAW, yang oleh Allah dijadikan suri tauladan satu-satunya, khususnya bagi umatnya, umumnya bagi seluruh anak cucu Adam, dijadikan satu-satunya suri tauladan. Jadi pedoman kita nggak ada yang lain. Pedoman kita adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya kita harus banyak-banyak membaca, belajar, mendengarkan nasihat para alim ulama. Dan juga kita harus punya sikap kritis. Kenapa? Karena ini akhir zaman. Kita nggak tahu, gitu loh, apakah yang diucapkan para ulama itu sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab yang beliau bacakan atau tidak. Oleh karena itu, pesantren-pesantren yang berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama NU itu kalau ngaji, kiainya pegang kitab, muridnya pegang kitab. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Ketawaduan para kiai, bahwasanya beliau itu ingin memberitahu kepada santrinya, ya, dengan perilaku, saya pegang kitab, kamu pegang kitab, ayo kita ngaji. Kenapa harus pegang kitab? Karena al-insanu mahallul khata' wal nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa, ya. Jadi kalau saya misalkan salah menjelaskan isi kitab ini, kamu bisa lihat di kitab yang kamu pegang, karena kita sama-sama pegang kitab dalam proses pengajian ini. Nah, itu pentingnya. Nah, kemudian Nabi ketika ditanya nasabnya, baik oleh orang Nasrani, orang Yahudi, baik oleh umatnya sendiri, Nabi nggak pernah marah. Nabi tunjukkan nasabnya, Nabi jelaskan. Bahkan yang terkenal Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Saya itu adalah penghulunya anak cucu Adam, tapi saya nggak banggakan diri. Kenapa? Karena yang membanggakan diri itu adalah iblis. Jangan sampai kita anak cucu Adam, ya, mengadopsi sifat-sifat iblis yang menjadikan dia terlaknat. Demikian ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa difahami dan dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.